Batalnya Pak Wisnu Tama ini menjadi duta besar adalah satu lagi pertanda kuat kalau cengkraman Pak Jokowi, kalau cawe-cawe Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ini memang sudah berakhir. Pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo sudah tamat sejak kita tahu Presiden Prabowo melakukan kunjungan diam-diam ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sekarang Pak Jokowi tampaknya memang sudah nggak bertaring lagi dan orang-orang dari Pak Jokowi mulai terpental dari pemerintahan, termasuk Pak Wisnu Tama. Bukan Wisnu Tama, seperti yang sudah dapat diduga, ternyata bukan nama Pak Wisnu Tama Kusubandio yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto buat menjadi calon duta besar kita di Amerika Serikat. Salah satu pos diplomasi terpenting di jajaran Kementerian Luar Negeri. Padahal dalam 2 tahun terakhir ini adalah nama dari orang kepercayaan Pak Jokowi inilah yang sering disebut sebagai calon duta besar kita di Washington. Pak Kapolri, kami akan siapkan demo besar-besaran ke Mabes Polri. Untuk apa? Untuk segera memundurkan Kapolri. Copot Kapolri. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang hari ini banyak di demo mahasiswa masalah undang-undang TNI. Kalau Pak Prabowo bicara saja, sedikit saja soal ijazah palsu Jokowi, saya yakinkan mahasiswa akan mendukung Prabowo Subianto. I was improvising. Rusaknya republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik, ya. Apalagi si setan Tito Karnavian itu, ya. Siapa lagi? Setan si Krisnamurti, ya. Komjen dia sekarang. Komjen atau apa itu? Tak apalah pangkatnya itu. Belum lagi si setan Muhammad Noal Azhar itu. Dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Ya, menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV. Jadi akan banyak terus kasus rekayasa dan kejahatannya itu petinggi-petinggi kepolisian, bukan di jajaran Polsek, nggak sanggup dia. Polsek Polres itu, di kepolisian yang di Mabes Polri itu, Bareskrim, itu penjahat sesungguhnya di republik ini. Tito Karnavian tangkap dulu Pak Prabowo Subianto, Krisnamurti tangkap, Muhammad Noal Azhar, Brigjen tangkap, itu setan-setan di kepolisian. Makanya tadi saya tantang ke Kompolnas, berani nggak RDP kita bongkar ini semua? RDP dengan DPR, rapat dengar pendapat dengan DPR, biar kita bongkar ini supaya mata Indonesia terbuka betapa jahatnya orang-orang di kepolisian itu. Saya sudah laporkan ini ke Dumas Presisi Listio Sigit Prabowo, tapi bungkam. Karena apa? Yang melakukan Tito Karnavian. Tito Karnavian itulah setan paling setan di dunia ini, di Indonesia ini. Tito Karnavian yang sekarang Mendagri itu, dulu Kapolri. Dialah paling setan yang menghancurkan, yang mendegradasi kredibilitas dari laboratorium forensik. Warisan dari Pak Jokowi apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh kalau memperbaiki polisi segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Sejak 2015 lah ya. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, memberhentikan Pak Sutarman jadi Kapolri itu udah salah fatal. Itu udah salah fatal, Pak? Fatal. Naiknya Jenderal Tito Karnavian juga merupakan bagian dari kesalahan fatal itu? Loh, iya kan bisa dilihat, harusnya perangkatan ini kan ketahuan ini. Saya tingkat 4 waktu di pendidikan akabri ini. Kemudian begitu kita sudah menjelang masa pensiun tinggal 2-3 tahun, tinggal 1 tahun, 2 tahun lah. Yang jadi Kapolri dulu tingkat 1 nih, beda 4 tahun. Itu perasaan kita nggak bisa nerima, terus terang aja. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Sekarang apa sih prestasi luar biasa? Akabri ini, Mas. Tindakannya telah munculkan bibit disintegrasi. Selamat Ginting bilang Tito Karnavian seharusnya mundur dari jabatan Mendagri. Itu nggak boleh kemudian seperti keputusan Mendagri itu juga bertentangan dengan keputusan perjanjian damai Helsinki. Ini kalau keputusan Menteri Dalam Negeri juga bertentangan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri 1992, buat apa ada keputusan pemerintah, keputusan negara pada waktu itu?
Tito Karnavian yang seorang jenderal. Oke, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar netizen dari video-video kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan kami rakyat heran, kepolisian bukan kepunyaan Kapolri, tapi punyanya rakyat yang bayar gajinya dari pajak rakyat juga. Jadi rakyat berhak memberikan pendapat ataupun tanggapan. Ya, mantap bro. Saya rakyat mendukung keputusan Pak Prabowo selaku Panglima tertinggi mendukung pergantian Kapolri karena rakyat semakin kurang percaya kinerjanya. Ya, baru kali ini dan zaman ini Kapolri ngelawan presiden dan tindak taat sama pimpinan negara. Ya, setuju Karo Sigit, Karo Rohman, mulih kampung ngarit. Ya, harusnya ke rakyat kompak. Kenapa pada diam? Keenakan jadi Kapolri sampai kelamaan. Nah, Kapolri harus dicopot, ganti Listio Sigit polisi digunakan sebagai alat politiknya Jokowi. Bubarkan aja lebih baik Pak, institusi paling dicintai iblis, bikin mual orang waras ke akalnya. Sombong, rakus, penjilat, penipu, dan pengkhianat. Yang jangan dibubarkan dong kepolisian, nanti kalau keluargamu ada terjadi pembunuhan mau lapor ke siapa? Walaupun sekarang kepolisian banyak bobornya, lebih baik oknumnya, banyak jahatnya, tapi kepolisian tetap diperlukan, tinggal ganti aja Kapolrinya. Kata Pak Mahfud MD, kepolisian itu tergantung bagaimana Kapolrinya. Ya, perkataan Kapolri terindikasi hanya bertujuan kekuasaan, bukan bertujuan melayani rakyat. Ya. Penguasa tertinggi di NKRI sebetulnya adalah rakyat melalui wakilnya di lembaga legislatif, MPR, DPR, dan RI, bukan yang lain-lainnya. Ya. Kenapa harus jadi petani? Mungkin inilah pekerjaan yang paling terindah barangkali. Cocoknya mereka semua yang nakal terhadap negara NKRI, bagus dilucuti, lalu cambuk rame-rame kalau tidak berubah seakan negara milik mereka yang berkuasa saja. Salam integriti, salam cerdas, dan salam waras. Kapolri Sigit bukan pelindung masyarakat, tapi pengkhianat masyarakat semua. Dan ini tidak adil dan tidak benar untuk rakyat. Dia yang menyatakan perkataan seakan sedang berperang entah dengan kekuasaan negara ataupun rakyat. Saatnya rakyat menyerang, pilih ganti Kapolri atau rakyat akan selamanya. Pesimis dengan Polri yang dipegang Listio Sigit. Ya. Iya betul, mendingan jadi petani. Petani sehat kuat, buat apa jadi polisi, citranya sudah jelek. Listio Sigit satu-satunya Kapolri pembangkang presiden dalam sejarah bangsa Indonesia. Ya, jika hanya Listio Sigit yang bisa menolak instruksi presiden, apakah ini tidak akan menjadi masalah besar? Apakah tindak lanjut Bapak Presiden tentang penolakan ini dan ada bicara berjuang sampai titik darah penghabisan itu kata-kata yang tidak tepat karena ini dinilai pembangkangan terhadap pimpinan tertinggi. Nah, ini hanya omon-omon, siapa berani sedikit lagi Polri akan semakin merajalela. Penilaian yang tolol kalau polisi di bawah kementerian bakal bebas korupsi di DPR, polisi militer juga harus tegas, KPK juga harus tegas, DPR BUMN sekarang ini korupsi, salam cerdas. Ya, hilang ayam lapar polisi, jadi hilang kandang dan ayam-ayamnya. Sudah pecat, kenapa harus berlama-lama? Tidak ada prestasinya, bahkan terkesan mahelo. Ingat dengan oke ikan busuk dari kapalnya. Ya, Kapolri Sigit dipecat dari kepolisian, bikin peraturan yang tidak jelas. Bagus dipecat saja, Kapolri tak berfungsi dengan baik, bahkan anggotanya banyak menyeleweng. Kapolri membangkang perintah presiden, sama saja melakukan perbuatan makar terhadap presiden. Pencopotan Kapolri lebih maslahat agar tidak terjadi gonjang-ganjing lagi ke depannya. Kapolri jadi termul harus cepat dipecat, dikira negara ini punya dia sendiri. Berbahayanya orang seperti ini jadi pejabat atau pemimpin. Ya, Kapolrinya pecat dan reformasi Polrinya justru akan menguatkan keamanan dan demokrasi negara karena tidak bisa jadi parcok lagi. Nah, secepatnya ganti Kapolri dan copot jabatannya, berhentikan jadi polisi Listio, jadi barisan tani. Ini berbahaya, copot jangan lagi dikasih jabatan. Nah, Kapolri stres, bingung, jenuh, dan habis akal karena institusi politik tidak ada perubahan baik mata masyarakat. Sudah waktunya Kapolri diganti agar ada penyegaran di kepolisian. Nah, Listio Kapolri yang nggak tahu diri, dia mau membangkang dan ingat kamu itu yang membayar gaji, kamu adalah rakyat, jangan pakai aturan sendiri. Pecat saja Pak Presiden Kapolri yang arogan nggak tahu diri. Nah, sudah diingatkan bahwa semua antek-antek Jokowi di pemerintahan diganti secara menyeluruh. Biang kerok perusahaan negara ini adalah Jokowi, orang yang haus dan rakus kekuasaan, antek peka. Ya, wow, presiden penakut menggantikan Kapolri aja sampai mengundang tokoh oposisi. Gimana mau membongkar kebusukan mantan presiden ke-7 dan komploknya Wowo ciutnya nyali kecil. Ya, semakin lama Kapolri berkuasa maka akan semakin membahayakan NKRI karena masih satu kolam dengan penguasa lama. Rakyat harus demo mendesak Polri di bawah Kemendagri agar rakyat bisa menjadi cek dan
Balankes melalui DPRD. Bapak Presiden Prabowo yang sangat kami sayangi, segeralah Bapak Kapolri diganti. Yakinlah rakyat bersama Bapak Prabowo. Ini rakyat yang bersatu, ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Bikin aturan sendiri, memutuskan sendiri, dilaksanakan sendiri, mau enak dan aman serta nyaman sendiri. Silakan lakukan apa saja yang Anda suka, tapi ingat, hidup, pangkat, dan jabatan semua ada batasnya. Ya. Sabta Marga Polri harus direvolusi lagi agar perjalanannya lebih manfaat untuk negara dan bangsa. Lebih baik jadi petani yang baik dan jujur, amanah daripada oknum pejabat yang berhati bejat dan busuk. Perampok, pemeras, siapapun yang kita makan hasil dari petani. Ya. Setuju, Kapolri dipecat, selanjutnya Gibran juga harus dipecat, nggak bisa kerja. 100% benar, Lur, kata kamu, dipercepat pergantian Kapolri, rakyat sudah bosan dengan perilaku oknum-oknum polisi dipimpin Listio ini. Ya. Polri bukan segalanya, tapi Polri milik rakyat dan harus melindungi rakyat seadil-adilnya. Membahayakan terjadinya perang saudara sendiri dan dah tahu dunia lagi penting nama pernyataannya seperti itu. Kami rakyat Cina, NKRI benar memohon kepada Pak Prabowo segera meloloskan keinginan Kapolri untuk segera diganti biar benar-benar segera jadi petani. Ya, baiknya Kapolri memperbaiki ke dalam institusi dan dulu banyak oknum yang melanggar belum atau tidak ditindak. Ya. Tupokosi Pak Pol mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat, bukan melindungi kepentingan. Ini tanda kutip berbahaya bagi bangsa di negara. Indonesia ada apa sudah melanggar kedaulatan RI. Cerdas sampean atau le dalam berbicara dan mudah-mudahan ke depan Kapolri lebih baik dan perlu diganti. Ya. Membalikkan aja di Polri bawa dengan tangan TNI semua kan kesatuan negara. Buktinya banyak yang tepuk tangan, jangan mimpi tidak ada kan terbukti. Itu hanya omon-omon saja. Sejak dulu polisi itu lemah. Kalau nggak ada uang, kuatnya polisi kalau urusan masalah uang baru bertindak. Seperti TNI amat dicintai rakyat di bawah Kementerian Pertahanan, tidak semata-mata mencari kekuasaan. Kalau demi melayani masyarakat dengan sepenuh hati harus tunduk aturan dari pemerintahan ataupun DPR, copot saja arogan semuanya. Polisi kalau tidak diperbaiki dari sekarang, negara tetap begini-begini terus berkembang tapi rakyatnya banyak kecewa. Ya, kita juga bersyukur Bapak Presiden yang bijak, tegas, amanah, adil atas seruan rakyatnya, supaya Kapolri yang membanggakan kepada Presiden supaya cepat dicopot secepat-cepatnya. Ya, kementerian yang ada bisa bekerja yang baik untuk negara dan masyarakat. Kenapa Polri di bawah Presiden banyak anggota melanggar undang-undang, tidak sesuai Pancasila, tidak sesuai moral sosial kemanusiaan? Ya, daripada banyak korupsi di kepolisian, bagus jadi petani dong. Udah berapa banyak dikumpulin itu, buat SIM saja pakai surat kesehatan, mana masuk akal? Kenapa nggak waktu keberkendaraan cek selalu kesehatan rakyat? Ya. Sudah waktunya diganti, menjabat terlalu lama, bisa beresiko bagi bangsa. SIM dan pajak seumur hidup, kalau nggak bisa berarti rakyat miskin, diberantas jadi tambah miskin. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.